Kayaknya aku gak penting deh. Aku gak cantik. Aku gak pintar-pintar amat. Kayaknya aku gak berhak deh buat bahagia. Aku gak pantas buat ngerasain kasih sayang. Aku banyak kurangnya ya. Kalau kalian ngerasa kurang dan punya banyak insecurity, video ini cocok untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Wafa Memnah. Aku mahasiswa psikologi UHAMKA semester 7 yang sedang mengampu mata kuliah psikologi dakwah. Jadi di video kali ini aku bakal membahas mengenai hal-hal yang relate banget dan deket banget gitu sama kehidupan kita sehari-hari. Pasti kita semua pernah ngerasain kan yang namanya insecure. Betul apa betul? Sebenarnya menurut aku, insecure atau merasa kurang itu adalah hal yang baik selama kita masih bisa memperjuangkan hal tersebut. Justru insecure malah akan memotivasi kita untuk menjadi versi diri kita yang lebih baik dan memotivasi kita untuk mengupgrade diri kita untuk lebih baik lagi ke depannya. Sebenarnya dari dulu aku adalah salah satu orang yang cukup sering insecure, dimana aku sering banget membandingkan diri aku sama diri orang lain, membandingkan pencapaianku dengan pencapaian orang lain, membandingkan kehidupanku dengan kehidupan orang lain, yang sebenarnya juga itu kan semua hal-hal yang bersifat duniawi ya. Dan sampai pada akhirnya aku ngerasa capek sendiri gitu, karena insecure tentang hal-hal yang berbau dunia itu gak akan ada habisnya. Selalu aja kita akan menemukan orang-orang yang jauh lebih baik dari kita, dan hanya akan berujung pada kita membandingkan diri kita sama orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di Quran surah Ali Imran ayat 139. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Al-wahnu itu artinya kelemahan, dan al-huznu itu kesedihan. Kesedihan itu letaknya di hati, dan kelemahan itu letaknya di badan. Coba deh, pernah gak tuh kita dengar orang nasihatin kita, nguatinnya luar dalam? Biasanya kan yang kita dengar, sabar ya, kuat ya. Allah mah bilangnya wala tahinu wala tahzanu, karena Allah tahu ketika kita sedih bukan hanya hatinya aja, tapi pasti ke badan juga jadi lemah. Dan Allah bilang yang dikuatkan itu hatinya, supaya di luar gak kelihatan lemah. Kenapa? Boleh sedih, tapi jangan sampai di luar kita kelihatan sedih, karena musuh kita bakal seneng liatnya kalau kita lemah. Lah terus kenapa kita gak boleh sedih? Soalnya Allah terusin lagi setelahnya, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Maksudnya seorang mukmin yang derajatnya tinggi, dia akan mengharapkan rahmat dan pahala darinya. Bahkan bukan hanya di dunia aja, tapi di akhirat juga. Cuman kadang gak kelihatan dan ya kita sadarin aja. Wa antumul a'laun, kamu itu mulia loh, hebat loh, tangguh loh. Jangan sedih lagi ya. Jadi ketika kita lagi merasa insecure, kadang-kadang kita lagi merasa gak percaya diri, kita perlu adanya orang-orang terdekat kita untuk memotivasi kita dan memberikan kita penyadaran bahwa kita itu hebat loh, kita itu berharga loh, kita itu penting loh. Kenapa ya teman-teman sekalian, di kehidupan yang sedang kita jalani ini, kita seringkali merasakan insecure atau merasa kurang? Sebenarnya jawabannya sederhana, karena kita seringkali mencoba untuk membahas hal-hal yang bukan bagian dari diri kita sendiri. Karena kita mungkin terlanjur percaya sama apa kata orang-orang di luar sana, dan kita selalu berfokus pada penilaian orang lain terhadap diri kita sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surat At-Tin ayat 4. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yang artinya, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi Allah yang paling tahu yang terbaik buat kita. Tapi teman-teman sekalian, dalam surah At-Tin itu ada kalimat tsumma radadnahu asfal safilin. Ada kalimat kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, ke neraka. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tadinya mengatakan Allah sudah menciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya, kemudian manusia itu ditempatkan ke tempat yang serendah-rendahnya? Kenapa? Karena dia melakukan hal-hal yang membuat dirinya yang tadinya sudah sempurna melakukan hal-hal yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah berikan balasan. Salah satunya apa? Banyak kedurhakaan yang dia buat sepanjang hidupnya ini. Mungkin saja salah satunya, ya selain durhaka yang lain-lain ya, mungkin saja salah satunya dia merasa tidak pernah bersyukur dengan ada yang apa yang ada pada dirinya. Merawat itu harus sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mandi, kita bersih-bersih, bahkan kebersihan itu sebagian dari iman. Kita merawatnya dengan perawatan-perawatan ya, membuat kulit kita lembab ya, membuat kulit kita halus lah, kita misalnya minum asupan-asupan yang membuat kita semakin sehat. Itu bagian dari merawat. Tapi kalau merubah
tiba-tiba berubah, berbeda bentuk daripada aslinya, itu yang tidak diperbolehkan dalam agama ini. Jadi ayo teman-teman semua kita usahakan untuk tidak merasa insecure lagi, apalagi tentang hal-hal yang berbau dunia. Kita hanya boleh insecure kepada orang-orang yang lebih taat kepada Allah, yang misalkan kalau sholat khusyuk, yang kalau ibadah itu nggak perhitungan dan nggak buru-buru. Supaya apa teman-teman? Supaya kita bisa termotivasi untuk memperbaiki amal ibadah kita. Untuk kalian yang lagi dititipin beban dan diberikan cobaan sama Allah, jangan pernah bandingin diri kalian sendiri sama diri orang lain. Jangan sampai kalian berpikir kalau enak ya jadi dia, hidupnya nggak pernah ada cobaan. Karena Allah tidak akan memberikan cobaan di luar batas kemampuan umatnya, seperti yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 286. 2 Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Tahan sampai sini. Lihat baik-baik. Hukum pertama. Allah tidak mungkin menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Jadi kaidah yang pertama tadi, kalau kita sedang diuji, sebetulnya ada harapan dan doa yang pernah kita mohonkan dan Allah ingin mengabulkan itu. Jalan pertama adalah ujian. Tapi adilnya Allah, tidak akan pernah kita diuji kecuali sesuai dengan kemampuan kita. Jadi kalau nggak mampu, nggak mungkin diberikan ujian. Ingat ya, kalau tidak mampu, tidak mungkin diberikan ujian. Artinya harapan yang kita mohonkan pun akan sesuai dengan kemampuan kita. Jadi kalau kita minta sesuatu nggak mungkin bisa menggunakannya, nggak akan dikasih. Nah, balik ke sini untuk memberikan ketenangan kepada hati kita. Kalau sedang menerima persoalan, setelah kita mengatakan, oh ini mungkin ada harapan yang ingin saya dapatkan, jalannya lewat sini. Untuk memberikan ketenangan kepada hati, begitu persoalannya tiba, langsung katakan pada diri kita, saya pasti bisa menjalaninya. Mustahil saya diuji kalau nggak mampu menjalaninya. Itu bahasa singkatnya. Ingat ya, kalau ingin mudah menyelesaikan persoalan, kata Quran, setiap ada ujian, langsung katakan pada hati kita, insya Allah bisa. Gak mungkin saya diuji kalau saya gak sanggup. Jelas? Dan tanamkan itu pada hati yang paling dalam. Ini gak mudah. Kalau cuma disimpan di pikiran, jadi beban. Tapi kalau Anda tanamkan dalam hati, seberat apapun masalahnya, pasti saya sanggup, pasti saya bisa. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak video ini hingga selesai. Dan semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come stop the crying, it'll be alright. Just take my hand, hold it tight. I will protect you from all around you. I will be here, don't you cry. For one so small, you seem so strong. My arms will hold you, keep you safe and warm. This bond between us can't be broken. I will be here, don't you